Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, yaitu F, menulis esai berdasarkan hasil riset. Mereset dan menyajikan tulisan dalam bentuk esai yang panjang tentang topik yang baru dan kompleks. Menulis esai dari hasil riset. Di kelas sebelumnya kalian telah belajar menulis berbagai karya tulis, kayak pembelajaran yang kemarin, baik yang sifatnya ilmiah maupun non ilmiah. Karya tulis ilmiah disusun lazimnya melalui suatu riset atau penelitian. Ada berbagai bentuk penelitian, diantaranya adalah pengamatan, melalui pengamatan, penelusuran pustaka, studi pustaka, dan percobaan. Ciri karya tulis ilmiah atau KTI yang dapat mudah kalian kenali adalah losada, yaitu logis, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, satu, logis, artinya runtut dalam penyajian informasi sehingga dapat diterima oleh akal dan benar dari segi keilmuan. Yang kedua, objektif, artinya data yang disajikan sesuai dengan fakta sebenarnya. Yang ketiga, sistematis, artinya informasi dan data yang disajikan secara berurutan dan berkesinambungan. Yang keempat, andal, artinya data yang disajikan akurat serta masih memungkinkan untuk dikaji ulang. 5, desain, artinya KTI, karya tulis ilmiah ini direncanakan dan dirancang. Akumulatif, yang keenam, artinya merupakan kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenarannya dan keberadaannya serta memberikan kontribusi bagi hazanah ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Jadi ilmunya itu apabila KTI-nya bagus, baik, sesuai dengan apa yang telah diangkat, maka menjadikan ilmu bagi yang membacanya. Jika kalian telah melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi misalnya, tentu penulisan KTI akan menjadi tugas yang akan selalu ada. Kalian perlu dilatih berpikir kritis sekaligus berpikir kreatif untuk memecahkan persoalan-persoalan yang diteliti. Bagaimana jika kalian mendapat tugas menulis esai ilmiah? Nah, esai merupakan salah satu bentuk tulisan yang dibuat di media berkala, baik media massa, umum, atau media ilmiah seperti jurnal. Isi esai adalah pandangan penulis terhadap suatu permasalahan. Esai di dalam kamus Webster didefinisikan sebagai bagian kecil tulisan yang menganalisis atau menginterpretasikan sesuatu secara personal. Di dalam KBBI, esai didefinisikan sebagai karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, di sini Sorenson menyebutkan bahwa tulisan esai merujuk pada tulisan pendek yang menganalisis atau menginterpretasikan sesuatu dengan cara personal. Sorenson mengungkapkan ada banyak jenis esai, yaitu analogi, sebab akibat, klasifikasi, perbandingan, dan kontras, definisi, deskripsi, respon, pertanyaan, menganalisis sastra, narasi, artikel, opini, artikel, persuasi, analisis proses, laporan penelitian, dan tinjauan ulasan resensi. Berikut ini adalah anatomi atau struktur esai yang dapat kalian pelajari lebih lanjut. Nanti saya contohkan, berikan contohnya ya. Silakan kalian baca. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang esai, berikut ini disajikan contoh esai tentang pandangan atau opini penulis terhadap peribahasa. Bacalah dengan seksama dan pelajarinya, dan pelajari autonomi atau bagian-bagian esai. Nanti saya akan fotokan juga tentang peribahasa atau warisan literasi yang terlupakan. Silahkan kalian baca. Nah ya, jadi esai mengandung opini terhadap suatu permasalahan yang disampaikan oleh penulis.
opini penulis perlu didukung oleh hasil penelitian atau riset. Sebuah penelitian sederhana dapat kalian lakukan melalui cara berikut ini. Jadi, sebuah penelitian sederhana dapat kalian lakukan melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, kajian pustaka. Kajian pustaka adalah riset dengan cara membaca secara analitis buku, media berkala, dan media daring yang dijadikan sumber rujukan. Yang kedua, wawancara adalah riset dengan cara mewawancarai dari sumber yang relevan terhadap topik bahasan. Narasumber dapat merupakan pakar suatu bidang atau akademis, guru atau dosen, praktisi atau tokoh masyarakat atau masyarakat biasa. Yang ketiga, sebar kuesioner. Nah, ini adalah riset dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada kelompok orang yang menjadi target penelitian. Yang keempat, percobaan adalah riset dengan cara melakukan percobaan ilmiah terhadap dugaan atau hipotesis yang ditemukan dari permasalahan penelitian. Di dalam esai Peribahasa Warisan Literasi yang Terlupakan, penulis menggunakan riset kajian pustaka dengan mengutip buku karya Yusuf Syarif Badadu dan teks definisi dari Wikipedia. Apabila esai ini akan dikembangkan kembali untuk mengungkap pemahaman masyarakat kini tentang peribahasa, penulisan perlu melakukan riset seperti wawancara dan penyebaran kuesioner untuk jajak pendapat ya. Nanti juga saya akan potokan yang tadi, kemudian contohnya, saya akan juga memberikan contoh tentang kuesioner peribahasa, misalnya seperti apa. Misalnya saja nama di dalam kuesioner peribahasa di situ ada nama peserta didik, kemudian kelasnya, berapa banyak pertanyaan yang kamu butuhkan. Ya, itu nanti akan apalagi kalau misalnya kalian ingin ke kuliah, melanjutkan perkuliahan lagi, maka di sini karya ilmiahnya ini sangat digunakan untuk kalian membuat karya tulis ilmiah yang mudah. Jadi sudah ada bekal dari SMA bagaimana membuat dan bagaimana mendesain karya tulis ilmiah yang bagus, sehingga nanti kalau misalnya di perguruan tinggi kalian tidak bingung lagi karena sudah ada bekal tentang menulis, bagaimana caranya, langkah-langkahnya sudah seperti apa, kemudian apa yang harus diperhatikan dalam menulis karya ilmiah tersebut. Jadi insya Allah kalian bisa membuatnya ya. Untuk tugasnya kita mudah saja. Kalian silahkan baca yang Peribahasa Warisan Literasi yang Terlupakan. Kalian baca, ada juga tuh yang peribahasa sebagai ujaran keseharian. Kemudian ada juga melestarikan peribahasa. Nah, daftar pustakanya juga ada di sana contohnya. Jadi kalian baca-baca, kalian telaah, nanti di peribahasa warisan literasi yang terlupakan tersebut ada pertanyaan, kalian jawab, yaitu bagaimana kesan kalian terhadap esai yang berjudul Peribahasa Warisan Literasi yang Terlupakan. Jadi jawab bagaimana kesannya, kemudian permasalahan apa yang dikemukakan penulis di dalam esainya yang Peribahasa Warisan Literasi yang Terlupakan.
Jadi itu saja kesannya dan permasalahan apa yang dikemukakan oleh penulis dalam esainya yang bertemakan peribahasa warisan literasi yang terlupakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kalau misalnya tidak paham, silahkan bertanya. Sampai berjumpa nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.